Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Kelompok kriminal bersenjata membunuh satu pekerja pembangunan puskesmas di Kabupaten Puncak. Pembunuh wanita modus gantung diri berhasil diringkus polisi di Mimika. Peringatan Hari Santri, ribuan santri di Merauke ikut upacara. Kelompok kriminal bersenjata kembali menyerang warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sasarannya adalah 22 pekerja yang tengah membangun puskesmas Kabupaten Puncak. Dalam insiden tersebut 18 orang berhasil selamat, 2 orang luka-luka, dan 1 orang meninggal dunia. Seluruh korban selamat dan luka dievakuasi ke rumah sakit di Mimika. Saksi mengatakan sekelompok orang bersenjata api serta senjata tradisional mendatangi para pekerja dan menganiaya serta mengancam akan membunuh mereka. Langsung diserang, Bang? Iya, langsung diserang. Semua kambir hamburan itu. Ada 10 orang lebih kayak. Iya. Tidak tahu kalau masih ada yang dari belakang. Karena kami sudah mau lari semua. Bawa apa kan? Banyak barang, senjata ini, pistol, sama ada ini senjata panjang begini kayak. Yang panjang? Iya. Yang pendek ada, panjang ada? Ada. Dan itu tidak pernah muncul setelah itu, Bang. Ini baru pernah lihat orang-orang itu. Baru pernah lihat. Baru. Karena semua ini ada hitam semua mukanya tuh. Mereka sempat bicara kah tidak, Bang? Enggak. Cuma ini serang. masyarakat saja yang dikasih begini. Kita keluar. Masyarakat saja disuruh keluar yang tempatnya kami berkerumun itu. Baru kami saja yang di dalam. Terus bagaimana ceritanya tanya? Bisa lolos dari situ? Lari. Jadi pas Dikejar tapi tidak bisa didapat. Lari saja sampai di pos sana. lari ke pos. Iya. Ke pos. Iya. Di tower sana itu. Berarti yang korban meninggal itu dia enggak sempat lari? Enggak tahu juga karena banyak juga yang cerita. Enggak tahu saya juga nih, apa fokusnya saya itu cuma lari. Tenda baru dia datang langsung serang kita tuh kasih tunjuk pistol. Dia bawa senjata apa aja? Yo, Parang. dengan panah pistol baru dia langsung dia kasih bunyi pistol tuh kita rampuran lari baru tangan tidak tahu kenapa ya. Oh, jadi ini enggak tahu ya? Bisa udah kena aja. Yo, karena kita sudah lari. Di tengah jalan baru kita lihat tangan sudah putus ini. Baru yang lain itu Om sempat lihat yang korban lain. Tidak lihat karena kita sudah duluan tuh. Jadi selamatkan diri aja ya. Yo, Sekitar berapa orang itu yang mana? pelaku? Banyak karena yang dulu itu lebih 10. Dari belakang itu banyak sekali. Jadi mungkin kena parang Om ya. Iya, kena parah. Tim gabungan Satgas, Kartens, dan TNI langsung ke lokasi dan mengevakuasi seluruh korban. Pekerja bangunan yang meninggal bernama Oto, berusia 35 tahun. Jasadnya langsung diterbangkan ke kampung halamannya ke Toraja, Sulawesi Selatan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Satgas Damai Kartens menemukan 25 penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari serangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Berarti total sudah 45 penambang berhasil menyelamatkan diri dari tindakan brutal KKB yang kerap menyerang warga sipil. Satgas Damai Kartens hingga saat ini masih melakukan penyisiran untuk menemukan para pendulang emas lain yang mungkin selamat. Kalau situasi di Yaukimo, di kotanya sendiri sebenarnya dalam keadaan aman ya. Ini kan yang kemarin terakhir kan kejadian itu kan di lokasi penambangan yang dari kota DKI itu kan pulang lebih kan 2 jam.
tujuan perjalanan. Dan anggota kemarin dari Satgas Damai Kartens itu bersama anggota Polres kan sudah mengevakuasi beberapa korban, baik korban yang meninggal di hari pertama yang kita ketahui kan 7 orang, bertambah dengan yang luka-luka. Dari penambang yang kita sudah evakuasi. Tentunya anggota di sana masih kami minta untuk bekerja semua. Apabila masih ada penambang di sana, kami minta untuk keluar dulu, sehingga nanti langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Papua yang di depannya dikedepankan dari Damai Kartens ini bisa kita lakukan dengan maksimal. Nah, saya sudah minta untuk betul-betul semua harus ditegakkan hukumnya. Nah, tentunya kita juga nanti akan mengambil keterangan dari para penambang itu, paling tidak kan untuk melihat berapa banyak kelompok yang kemarin turun untuk mengganggu di areal. Proses pencarian para pendulang ini tidak mudah karena Satgas Damai Kartens kerap mendapat gangguan dari kelompok bersenjata, bahkan beberapa kali terlibat kontak tembak. Seluruh pendulang emas langsung dibawa ke Polres Yaukimo untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi juga akan meminta keterangan terkait kronologis penyerangan. Saat ini situasi di Kabupaten Yaukimo sudah relatif aman, namun anggota gabungan TNI Polri masih berjaga-jaga dan melakukan patroli rutin. Arthur melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Polsek Mimika meringkus pemuda berinisial MI karena membunuh seorang wanita. Sebelum kasus terungkap, korban ditemukan dalam keadaan gantung diri dengan menggunakan kain jilbab di teralis jendela rumah di Hasanuddin. Polisi saat itu menduga korban tewas bunuh diri. Namun setelah melakukan penyelidikan cukup panjang, terungkap kasus ini berlatar belakang pembunuhan. Korban ternyata selama ini adalah pacar dari tersangka MI. Pembunuhan terjadi karena tersangka kesal, korban menolak diajak kencan pada malam minggu. Ia kemudian mencekik korban hingga tewas, lalu menggantung tubuhnya seolah korban bunuh diri. Setelah kami melakukan penyelidikan dan penyidikan, kami menyimpulkan dan dikuatkan juga dengan beberapa alat bukti bahwa telah terjadi pembunuhan, bukan gantung diri seperti yang dilaporkan. Jadi alat bukti yang mendukung kami setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, kami menyimpulkan memang terjadi pembunuhan, dan hal tersebut dibenarkan oleh pelaku, bahwa memang setelah dia mencekik korban dengan menggunakan selendang jilbab yang bentuknya panjang itu pasmina ya. Ini dia mengikat leher kemudian dikaitkan di teralis jendela. Selain kasus pembunuhan, Polsek Mimika baru juga meringkus 2 orang yang terlibat kasus pengeroyokan di Kompleks Pasar Gorong-Gorong pada 26 September lalu. Kasus pengeroyokan ini menyebabkan seorang pria tewas akibat luka tikaman. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan Jasara Harja Cabang Papua menggelar razia kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Razia berlangsung di halaman Polda Papua dan banyak kendaraan yang terjaring karena belum membayar pajak serta tidak membawa surat lengkap. Fokus razia adalah pengendara yang memiliki tanda nomor kendaraan sudah habis masa berlaku, serta pelanggaran berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pengendara yang terjaring langsung mendapat sanksi tilang serta wajib membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sasaran kita ini lebih fokus kepada kendaraan yang mungkin ya TNKB-nya habis, masa berlakunya habis, dan atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran kasat mata yang berpotensi menimbulkan kecelakaan baik diri sendiri maupun orang lain. Lalu tetapi yang terpenting di sini karena kami membackup rekan-rekan dari Bapenda dalam rangka peningkatan pembayaran pajak terhadap kendaraan bermotor yang ada di Papua. Karena disinyalir banyak kendaraan-kendaraan yang
pajaknya tidak dibayar oleh pemiliknya. Pemerintah Provinsi Papua saat ini memberikan keringanan penghapusan denda pajak yang mulai pada 18 Oktober hingga 18 Desember mendatang. Masyarakat Papua diharapkan memanfaatkan kebijakan ini demi kemajuan pembangunan Papua. Ya, apakah ini pengaruh dari tingkat perekonomian yang melambat, kemudian BBM yang cenderung naik dan sebagainya. Nah, ini yang coba kita bantu karena tingkat penurunan terjadi, maka kita coba lakukan relaksasi. Coba kita lakukan pembebasan denda pajak. Mudah-mudahan dengan kita bebaskan dendanya, penurunan itu kan dorong untuk bisa bergerak. Tetapi juga masih ada ruang waktu selama 2 bulan itu melakukan pembayaran. Tujuan untuk memaksimalkan lagi dan mengingatkan lagi kepada masyarakat untuk bisa memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, di mana di dalamnya sudah ada yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Karena kita sama-sama pahami bersama bahwa pajak dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ini akan kembali lagi ke masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan dan khususnya SWDK LLJ yang merupakan wilayah jasa raja itu untuk memberikan santunan bagi para korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Dalam kegiatan rutin, Bapenda juga memberikan penghargaan dengan memberikan helm dan bingkisan kepada wajib pajak kendaraan yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.